Oke. Nah, aplikasi kan minggu lalu kita sudah belajar tentang akar dan operasi akar ya. Nah, sekarang berarti kita akan belajar tentang aplikasi dari eksponen ya. Nah, aplikasi eksponen itu yang pertama ada pertumbuhan penduduk ya atau penjumlahan kelipatan pangkat. Di mana pada pertumbuhan penduduk ini bisa dilihat rumusnya ya. Ini ada NT sama dengan NO dikali 1 plus P pangkat N. Nah, NO ini apa? NO ini adalah keadaan awal, di mana bisa diibaratkan masa awal, itu ya, atau penduduk pada tahun tertentu, itu ya. Sedangkan NT ini adalah keadaan akhir atau masa akhir. Masa akhir ini misalnya penduduk pada saat atau pada tahun sekian, atau pada tahun tertentu peningkatannya berapa. Kemudian P-nya ini presentase, sedangkan N-nya ini selang waktu. Nah, rumus ini berlaku untuk mencari apa aja, Pak? Nih, ada menentukan bunga majemuk. Yang pertama bisa juga. Yang kedua, menentukan massa. Yang ketiga, menentukan tingkat pertumbuhan. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya soal-soalnya. Seorang petani menabung di bank dengan suku bunga majemuk 6%. Berarti 6% ini apa? 6% ini adalah presentase. Nih, presentase nih. Oke. Maka persentasenya ini 6% per tahun, ini kita tulis P. Oke, ini kita tulis P sama dengan 6%. Ya. Kemudian kita tulis di sini P-nya sama dengan 6%. Berarti sama dengan 6 per 100. Atau 0,06. Oke. Jika pada tahun 2021 petani tersebut menabung uang sebesar 10 juta. Nah, berarti ini menabung uang sebesar 10 juta, artinya dia itu keadaan awalnya adalah 10 juta. Keadaan awal tabungannya nih 10 juta, oke? Berarti kalau keadaan awal di sini apa? NO. Tuh, ya, ini adalah NO-nya nih. Keadaan awal. Berarti NO sama dengan 10 juta. Nah, 10 juta ini kalau dijadikan pangkat berarti kita bisa tulis tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena nolnya ada 7, maka dia 10 pangkat 7. Karena nolnya ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham, oke? Nah, Ya, dan dia Pak. tidak pernah mengambil simpanan pokok maupun bunganya. Maka jumlah uang petani pada tahun 2030. Nah, berarti kan 2030 dikurang 2021. Tuh, oke. Berarti sama dengan 7 ya. Nah, kemudian setelah itu ya kalian bisa menggunakan rumusnya nih. Ya. Nah, maka ini jadinya mau lihat ya. Oh ya, 2030 dikurang 2021 ya. Nah, berarti sama dengan 9 ya. Nah, ini apanya? N-nya. N-nya 9 selang waktu. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah uang petani tersebut pada tahun 2030. Berarti NT-nya. Ditanya itu Selamat adalah tidur. NT. Hmm. Oke. Nah, berarti kan NT-nya pada saat N-nya itu 9. Nah, ini jadinya NT sama dengan NO dikali 1 plus P pangkat N. NO-nya itu tadi 10 pangkat 7 ya. Karena opsinya itu, ini opsinya belum Pani ganti ya. Nih. 10 pangkat 7, kemudian 1 tambah P. P-nya berapa? 0,06 pangkat N. N-nya berapa? 9. Ya. Nah, berarti sama dengan 10 pangkat 7 dikali 1,06 pangkat 9. KNT-nya sama dengan 1,06
pangkat 9 dikali 10 pangkat 7. Ya. Nah, ini kalau tidak pakai kalkulator segini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya nanti dalam soal itu boleh diperkenankan pakai kalkulator, kalian bisa mempangkatkan 1,06 ini jadi berapa tuh ya? 1,06 pangkat 9. Tuh, 1,68 ya. 0,689 kali 10 pangkat 7. Ya. Atau 10 pangkat 7 ini kalian jabarkan lagi. Geser komanya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, oke. Paham ya? Tuh, oke. Ini kalau misalnya dibulatkan kan bisa menjadi 1,7 ya. Ini 1,7 kali 10 pangkat 7. Paham ya? Nah, maka jumlah uang petani, jumlah uang pada tahun 2030, sebesar berapa tuh? 16.890.000. 16 juta 890.000. Paham ya? Tuh, ini ya. Maka jumlah uang petani adalah 16.890.000. Oke. Simbol P itu adalah presentase. Kalau NO itu tadi jumlah awal, NT-nya ini adalah jumlah akhir. Atau ini disebutnya masa awal, ini masa akhir. N-nya ini adalah periode waktu tertentu. 200 mg zat disuntikan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker. Nah, maka 200 gram ini diketahuinya ini adalah NO. 200 mg, oke? Oh ya. Kemudian, zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Jika 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien, berarti P-nya kan? P-nya 50% atau 50/100 sama dengan 0,5 gitu ya. Tuh. Maka zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh setelah 5 jam. Berarti kan N-nya 5 jam kan? Nah, udah tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, ditanya itu adalah NT-nya. Tuh, jawab. Nah, ini kenapa disebut penyusutan? Kalian bisa lihat dari soal ceritanya ini ya. Oke. Setiap jam 50%-nya itu dikeluarkan. Berarti kan makin lama makin menurun kan? Artinya dia mengalami penyusutan. Terus yang ditanya apa? Yang masih tersisa. Maka di sini disebut juga dengan penyusutan. Penyusutan, oke? Paham ya? Nah, berarti kita bisa lihat ini NT sama dengan NO 1 - P pangkat N. Oke? Nah, NO-nya berapa? 200. 1 dikurang P-nya berapa? 0,5. Dipangkatkan 5. Oke? Nah, berarti 200, 1 kurang 0,5 kan 0,5 pangkat 5. Tahu 200, 0,5 itu kan 1/2 gitu ya. 1/2 pangkat 5. Ya kak? 0,5 itu kan setengah kan? Nah, setengah pangkat 5 berapa? NT sama dengan 200 kali 1/32. Paham ya? Oke. Kan 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 kali. Sama dengan 32. Ya kak? 200/32. Oke. Sama-sama bagi berapa tuh?
Ya, sama-sama dibagi 4 ya. 4 berarti 50/8 bagi 8 ya. Coba. 200 bagi 8 berapa? 200 bagi 8, 2 kali 8, 16. Kurang 6, 4, 25 ya. Nah, ini sama-sama dibagi 8. Jadinya berapa nih? 8 dibagi 8. 200 bagi 8 itu 25. 32 bagi 8, 4. NT sama dengan, nah sekarang bagi dah tuh. 25 bagi 4. Bagi 4. Bisa ya? Kan 25 bagi 4, 6. 6 kali 4, 24. Kurangin. 5 kurang 4, 1. 1 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa kan? Tambahin koma di sini tambahin 0, 10. 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2. 2 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa kan? Tambahin 0 di sini jadi 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Oke? Kurang sama dengan 0. Nah, maka jadinya NT-nya adalah 6,25 miligram. Paham sampai sini ya? Oke? Ya, Pak. Mantap.